Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sobat Kairos, Allah senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Allah tidak pernah menginginkan kita mengalami kesusahan atau pergumulan yang berat yang tidak tertanggung. Demikianlah sikap Allah terhadap umatnya Israel, kaum Yehuda yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang mudah terpengaruh dunia sekitar, sehingga mudah untuk melupakan Allah dengan menyembah kepada ilah lain atau tunduk pada kuasa bangsa lain. Allah mengetahui akan sikap lemah umatnya itu, sehingga Ia melalui hambanya Yesaya berulang kali mengingatkan agar jangan tunduk kepada kuasa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sekalipun mereka menghadapi ancaman. Mereka hendaknya tetap berpaut pada Allah Israel. Akan tetapi, jika mereka tetap tunduk kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka Allah akan menyatakan keadilannya atas mereka. Mereka akan mendapat hukuman Allah dengan membiarkan mereka terbuang. Sobat Kairos, Israel sedang dalam tekanan dari bangsa Asyur dan diperhadapkan pada dua pilihan: berharap pada pertolongan Tuhan atau mencari perlindungan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Israel mulai ragu akan keberadaan mereka untuk dapat bertahan. Tuhan telah menjanjikan keselamatan atas Yerusalem. Tuhan telah berfirman, "Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus." Yesaya 29 ayat 3 dan ayat 5. Namun Israel enggan. Israel tidak taat dan tidak percaya akan apa yang dikatakan Tuhan melalui Yesaya. Mereka tetap mencari perlindungan dari bangsa lain, dan mereka menetapkan Mesir sebagai perlindungan mereka. Itu sebabnya dalam ayat pertama pada pasal 30 ini Tuhan berseru, "Celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dukungan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah." Sobat Kairos, Israel lah anak-anak pemberontak itu. Karena mereka menolak firman Tuhan, maka akibat dari pemberontakan itu, dosa mereka bertambah-tambah. Bahkan mereka akan mengalami kehancuran yang digambarkan seperti kehancuran tempayan tukang periuk pada ayat 14. Mereka akan diremukkan sehingga tidak dapat lagi dipulihkan. Masa depan mereka hilang. Akan tetapi Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Dia penuh belas kasihan atas umatnya. Tidak untuk selamanya Tuhan murka atas Israel. Sekalipun Israel terus mengabaikan firman-Nya, namun Tuhan selalu kembali berbalik mengasihi mereka, dengan tidak menginginkan umatnya itu musnah karena pemberontakannya. Maka Tuhan mengingatkan mereka, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bertobat dan tinggal diam dan tenang, maka keselamatan akan dianugerahkan. Mereka tidak perlu takut akan bangsa-bangsa penguasa itu. Mereka tidak perlu berjeri lelah mengadakan perlawanan dengan mereka. Cukup hanya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Sobat Kairos, kepada kita hari ini, nats ini juga menyerukan agar kita bertobat
berarti berpaling dari mengikuti kehendak sendiri kepada ketundukan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kita semua adalah manusia yang penuh dosa dan kesalahan, dan karena itu tidak ada seorang pun dari kita yang dapat mentahirkan dirinya dari dosa itu, apalagi mentahirkan orang lain dari dosanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan membawa semua pergumulan dan kesesakanmu karena dosa. Jangan mengandalkan kekuatan apapun dan siapapun, karena semuanya terbatas dan sia-sia. Sobat Kairos, tinggal diam dan tenang bukan berarti kita menjadi fasik atau tidak melakukan apa-apa. Tetap kerjakan dan lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Tantangan, pergumulan, atau berbagai hal buruk lainnya pasti ada dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Bertekunlah dalam pekerjaan dan pelayananmu dengan senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan telah merencanakan yang terbaik dan terindah kepada kita. Ingat dan peganglah senantiasa janji Tuhan Yesus kepada kita yang mengatakan bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!